Apa beda perpindahan dan jarak? Untuk itu kita harus mengerti bahwa besaran itu terdiri dari dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Oke. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan memiliki arah. Sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki besar. Oke, misalnya, dalam contoh, misalnya, sebuah benda didorong ke arah kanan sejauh 2 meter. Oke. Nah, di sini kita katakan bahwa jarak yang ditempuh itu adalah 2 meter. Nah, sedangkan perpindahannya itu juga 2 meter. Tetapi kita harus katakan 2 meter ke kanan. Itulah perbedaan perpindahan dan jarak. Jadi jarak dia tidak mempermasalahkan kemana arahnya, asalkan jarak yang dilaluinya itu 2 meter. Sedangkan perpindahan, selain besarnya 2 meter, kita harus memberitahukan arah, kemana, ke arah kanan, atau ke arah kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Jadi perpindahan itu termasuk besaran vektor, dan jarak itu termasuk besaran skalar. Jadi dalam contoh di sini, besarnya adalah 2 meter, dan arahnya adalah ke kanan. Sedangkan jarak besarnya 2 meter, dan kita tidak perlu menulis arahnya. Oke, contoh lain misalnya. Seseorang bergerak ke arah utara. Oke, misalnya utara menunjukkan ke atas. Oke. Bergerak ke arah utara sejauh 10 km. Oke. Maka jaraknya adalah 10 km dan perpindahannya adalah 10 km ke arah utara. Oke, kita lihat lagi contoh lain perbedaan antara perpindahan jarak. Misalnya, ini kita tarik sebuah garis lurus. Oke. Dan ini ada seseorang. Oke. Misalnya dia melangkah ke depan. 1 langkah. Oke. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. 4 langkah. 5 langkah. Dan kembali ke kiri 1 langkah. Berarti kita misalkan 1 langkah itu adalah sejauh 1 meter misalnya. Oke. Maka orang ini telah melakukan, maka jarak yang telah ditempuhnya itu adalah, coba kita lihat, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Jadi jarak yang ditempuhnya itu adalah 6 meter. Oke. Jadi itu adalah jaraknya. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Nah, kita tahu orang ini mulai dari sini. Ini kita tulis awalnya di sini. Kemudian terakhir orangnya berada di sini. Ini adalah akhir. Nah, kalau perpindahan itu kita hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi awal berada di sini, akhir berada di sini. Jadi itu kita lihat perbedaan mereka itu berapa langkah. Dari awal ke akhir itu berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Jadi perpindahannya hanyalah sejauh 4 meter. Karena kita tidak peduli berapa langkah yang telah ditempuhnya, asalkan kita hanya menghitung posisi awal dan posisi akhirnya. Jadi di sini adalah 4 meter.
Dan kita harus tulis arahnya, yaitu 4 meter ke kanan. Oke. Contoh lainnya misalnya. Oke, kita gambarkan lagi garis. Sama, satu langkah itu mewakili 1 meter misalnya. Nah, sekarang orangnya, ini saya tambahkan lagi. Nah, sekarang orangnya berdiri di sini. Oke. Nah, misalnya dia melangkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia balik ke kiri. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 misalnya. Oke, maka jarak yang telah ditempuhnya adalah, ini kita sama ya, misalkan satu langkah itu adalah 1 meter. Maka jarak yang telah ditempuhnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 meter. Oke, sedangkan perpindahannya itu adalah, coba kita lihat posisi awalnya di sini. Oke, kemudian posisi akhirnya itu di sini. Oke, ini posisi akhir. Nah, jadi dari awal ke akhir itu adalah berpindah ke kiri sejauh 1, 2, 3. Oke, jadi kita tulis perpindahannya adalah sebesar 3 meter. 3 meter ke kiri. Ingat, kalau perpindahan itu kita harus melibatkan arah. Berarti di sini adalah 3 meter ke kiri. Atau biasanya kalau ke kiri itu kita misalkan minus. Kita menggunakan tanda minus. Jadi minus 3 meter. Oke, biasanya ke kanan itu kita anggap positif dan ke kiri itu kita anggap negatif. Jadi, kita bisa lihat di sini. Inilah perbedaan antara perpindahan dan jarak. Jadi, jarak itu kita harus menghitung semua langkah yang dilaluinya. Sedangkan perpindahan tidak memperdulikan berapa langkah yang dilaluinya, asalkan kita tentukan posisi awal di mana, kemudian posisi akhir di mana, dan kita hanya hitung jarak perpindahan dari awal ke akhir itu berapa langkah atau berapa jauh. Oke, contoh lagi misalnya. Oke. Nah, sekarang orangnya berada di sini. Oke. Dan dia berjalan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kembali ke kiri 5, 6, 7, 8. Jadi di sini kita lihat jaraknya itu adalah, oke, satu langkah itu 1 meter. Jadi jaraknya itu adalah 8 meter. Nah, mungkin kalian bisa tebak perpindahannya itu berapa? Perpindahannya adalah sebesar 0. Karena awalnya di sini, akhirnya juga di sini. Jadi tidak ada perbedaan antara awal dan akhir. Jadi kita bilang dia tidak melakukan perpindahan sama sekali. Jadi perpindahannya adalah 0 meter. Nah, sekarang bagaimana kalau ini orangnya? Oke, dia bergerak ke timur sejauh 4 meter. Oke, di sini. Kemudian dia bergerak ke arah utara sejauh 3 meter. Di sini. Oke, jadi ini adalah posisi awalnya. Dan ini adalah posisi akhirnya. Nah, kita lihat. Jarak yang telah ditempuhnya itu adalah 4 meter ditambah 3 meter. Jadi jarak total yang telah ditempuhnya adalah 7 meter. Karena jarak kita harus menghitung semua jalan yang dilaluinya. Oke, sekarang perpindahan. Berapakah perpindahannya? Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung perpindahan, kita hanya memperhatikan posisi awal di mana, posisi akhir di mana, dan kita hanya menghitung perpindahan antara posisi awal dan posisi akhir. Jadi kita hitung. Inilah perpindahannya.
Dari sini langsung ke posisi akhir. Oke. Nah, berapakah ini? Dengan rumus Pitagoras, kita bisa menghitung, misalkan ini X. Nah, ini adalah segitiga siku-siku, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, itu sama dengan X kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan X kuadrat. 25 sama dengan X kuadrat. Maka X sama dengan 5 meter. Maka kita tahu ini X adalah 5 meter. Berarti perpindahannya adalah 5 meter. Nah, ini kita tulis ke arah timur laut. Oke. Jadi inilah perbedaan antara perpindahan dan jarak. Jadi sekali lagi, jarak itu kita harus menghitung semua jalan yang dilaluinya. Sedangkan perpindahan, kita hanya menghitung jarak dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu satu garis lurus ini saja.